Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Sarah selaku moderator dari kelompok 2 yang akan sedikit menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia yaitu ada organ-organ pencernaan manusia yang terdiri dari yang pertama ada rongga mulut, lalu yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, lalu yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, dan keenam ada anus. Rongga mulut, bagaimana sih makanan dicerna di rongga mulut? Nah, bagian-bagian rongga mulut terdiri dari ada gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Nah, arti dari enzim amilase atau petialin itu berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Lalu ada gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ada gigi seri, 2. Gigi taring, 3. Dan gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Lalu ada gigi taring yang berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Lalu ada gigi geraham, berbentuk rata, berigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. Lalu jumlah gigi pada dewasa yaitu berjumlahkan 32 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Kedua yaitu esofagus atau disebut dengan kerongkongan. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerakan peristaltik pada 2/3 bagian bawah tenggorokan. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Organ yang ketiga yaitu ada lambung. Di lambung ini, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan memeras atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi pada lambung itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida yaitu HCl, berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Dan yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi merubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Kemudian di organ keempat ada usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian akan masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya ini sekitar 1-3 meter. Di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan dari kelenjar pankreas.
Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama yaitu ada enzim amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Yang kedua ada enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain yang pertama yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua ada memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Bagian usus yang kedua yaitu ada usus kosong atau bisa disebut dengan jejunum. Di dalam usus kosong ini kembali terjadinya pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan-bantuan enzim pencernaan lainnya yaitu seperti enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga ada enzim laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Bagian yang ketiga yaitu ada usus penyerapan atau disebut dengan ileum. Usus penyerapan ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Organ selanjutnya yaitu ada usus besar atau bisa disebut dengan kolon. Pada usus besar ini, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang ada di dalam usus besar. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri tersebut dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke dalam rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ yang terakhir yaitu ada anus. Anus ini merupakan saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya fases atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Dan di sini kami akan menampilkan video, ilustrasi atau gambaran bagaimana proses pencernaan manusia. Mari kita simak video tersebut. Proses pencernaan manusia diawali ketika makanan masuk ke dalam mulut. Makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi dengan bantuan saliva. Masa makanan yang siap ditelan disebut bolus. Lidah mendorong bolus ke arah faring untuk refleks menelan. Sementara laring mencegah makanan ke arah tenggorokan dan akhirnya masuk ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke arah lambung dengan gerak peristaltik dan selanjutnya akan melalui otot yang disebut esophageal sphincter untuk masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus tadi bercampur dengan asam lambung, di mana campuran tersebut diistilahkan sebagai chyme. Chyme akan melalui otot pyloric sphincter menuju rangkaian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses di usus halus ini dibantu oleh sekresi dari pankreas dan hati. Di sini berakhirlah proses kimia dari sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi, tempat terjadinya penyerapan sari makanan. Setiap tonjolan villi berisi lakteal dan kapiler darah untuk menyerap nutrien atau sari-sari makanan. Nutrien selanjutnya akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa makanan yang tidak diserap akan melalui katup ileocecal valve. Fungsi kolon atau usus besar adalah menyerap air, membentuk vitamin, menghasilkan mukus atau lendir, membentuk dan membuang feses. Akhirnya, rangkaian gerakan peristaltik di usus besar mendorong feses menuju ke rektum dan merangsang refleks defekasi.